apa keyakinan kelas. Ya. Nanti kamu menuliskan keyakinan kamu untuk datang ke sekolah. Ya, bisa contoh datang tepat waktu, terus tidak waktu belajar, tidak tidur. Yang penting arahnya yang kira-kira kamu mampu untuk dilaksanakan. Ya, setelah nanti dari bentuknya dari keyakinan kamu, baru nanti Bapak akan satukan di mana yang sama, nanti akan jadi keyakinan kelas. Jadi nanti kita akan ada dua lagi. Yang satu itu keyakinan kelas, ya. Yang satu kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas berarti semuanya. Untuk itu kamu silahkan menuliskan satu buah keyakinan kamu. Ya. Tadi contohnya sudah ada. Misalkan belajar sungguh-sungguh, ya. Terus apa lagi? Yang penting arahnya positif agar kamu itu belajar. Ya, agar kamu itu ketika belajar tidak tidur, ketika belajar tidak pusing, gitu ya. Silahkan pikirkan kamu keyakinannya, tulis satu orang satu, tapi di sini dua orang, ya. Satu kamu, ya, tulis ini. Boleh ditanyakan, Pak, bingung ya apa kira-kira? Ini untuk dua orang. Jadi satu kamu, satu teman kamu gitu nulisnya. Nah ini sama ini sama ini. Oke. Silakan. Kira-kira apa yang di pikiran kamu untuk keyakinan kamu dalam belajar? Ya, silakan. Nanti kalau sudah kamu tulis, kamu tempel di sini. Nanti kamu baca. Ya, kira-kira kamu keyakinannya apa? Yakin nggak kamu datang tepat waktu kan gitu ya? Yakin nggak ke sekolah itu mau belajar? Nanti setelah itu akan digabung menjadi kesepakatan. Ya. Jadi sepakatnya kamu ini. Nanti Bapak akan tinggal lagi ini, nanti akan print pakai enak, pakai enak. Ya, kenapa Pak Bapak ada keyakinan kelas? Karena begini, untuk sekarang itu sudah mulai bergeser. Kalau dulu itu kan aturan, ya, aturan sekolah. Kalau dulu kan aturan sekolah, satu rambut harus ini, sepatu harus ini kan. Nah kalau nanti ke depan itu bukan lagi, tidak ada lagi aturan, tapi adanya kesepakatan. Ya, artinya nanti akan ada hukuman, akan ada konsekuensi. Kalau dulu kan hukuman, kalau sekarang kan sudah tidak boleh menghukum kan ya, karena nanti konsekuensi ketika kamu melanggar keyakinan kamu sendiri. Ya silakan tulis. Yang sudah tempel depan. Masih ada yang bingung? Udah nih tempel. Oke. Lalu kamu baca. Coba baca. Punyamu dan nanti satu orang lagi punyamu. Lebih fokus dan tidak bermain HP saat KBM. Nah, oke. Tempel kamu. Semangat belajar ketika bersama teman. Oke, lanjut. Datang ke sekolah tidak terlambat. Belajar dengan baik dan fokus. Ya.
fokus saat belajar. Datang tidak telat di sekolah. Datang tidak telat ke sekolah. Lanjut. Nanti kalau kesianan atau apa, Bapak tinggal lihat ini. Itu kan kamu yang bikin. Tidak mengganggu saat belajar. Nah, tidak mengganggu. Tidak mengganggu saat sekolah. Tidak menyontek. Oke, lanjut. Oke, lanjut ayo. Belajar dengan baik. Datang ke sekolah secara tepat waktu dengan sesuai tambahan jam atau waktu di sekolah. Oke, lanjut. Ayo. Belajar langsung sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh. Datang ke sekolah tepat waktu. Tepat waktu. Beretika yang baik, benar dan sopan saat melakukan pembelajaran. Belajar etika, ya, sopan. Mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir. Jangan bolos. Ya. Lanjut. Tidak mengajak bolos teman, Pak. Nah, tidak mengajak bolos teman. Bagus. Jadi nanti punya keyakinan sama sendiri. Lanjut. Ketika saya datang ke sekolah, maka saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. Oke. Saya akan belajar dengan baik saat seluruh pembelajaran langsung. Oke. Coba setelah apa yang kamu tuliskan dan apa yang kamu dengarkan, teman-teman, kira-kira ada yang perlu ditambah nggak? Ada yang perlu ditambah nggak? Ketika ada tambahan, paling lima kan kemarin nggak ada, gitu. Kira-kira ada yang perlu ditambah nggak? Sudah cukup? Sudah? Oke. Bapak harapkan setelah apa yang kamu tuliskan, kamu jalankan. Ya. Kenapa? Karena itu untuk kamu juga, bukan untuk Bapak. Jadi ketika nanti untuk ke depan, ya setelah semua kelas itu sama, kenapa Bapak baru kelas kita dulu? Karena benar kan sekarang Bapak masih ikut guru penggerak, ya. Karena memang ke depan itu kalau semua sudah guru penggerak, gurunya sudah semua, nanti itu akan berubah. Jadi tidak ada lagi kamu membaca aturan tertentu kalau tidak ada. Tapi akan ada kesepakatan kelas. Setelah ada kesepakatan kelas semua, nanti timbullah jadi kesepakatan sekolah. Artinya itu bukan keinginan guru, tapi itu atas dasar keyakinan kamu. Ketika datang terlambat nanti akan adanya itu bukan hukuman, tapi konsekuensi dibuat oleh kamu sendiri. Jadi konsekuensinya kamu yang nanggung. Jadi ke depan itu sudah tidak ada lagi guru. Ya, karena apa, model guru kan sekarang sudah mulai berubah. Setiap praktek baik juga di sekolah, setiap ada praktek baik selalu model guru sudah dipelajari atau sudah dikasih tahu semua guru. Karena belum semua guru jadi guru penggerak. Kebetulan sekarang di Jawa Barat sudah ada. Ya, kalau yang nasional sekarang Bapak berlima. Jadi nanti setelah kamu tuliskan ini, ya, Bapak harapkan jalankan sesuai keyakinan kamu. Nanti kamu akan menandatangani. Jadi ada satu keyakinan kelas, satu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelasnya kamu nanti tanda tangan semua. Ada berapa jumlah? 9. Jadi berarti 29 orang. Oke? Untuk kesepakatan dan keyakinan kelas di sini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan ini sampai pada ibu. Tapi ini bukan mengajari. Saya tahu bahwa kita semua sama-sama belajar. Yang pertama saya akan memaparkan tentang budaya kooperatif. Ya. Yang pertama
modul budaya positif itu mengajarkan konsep-konsep kunci seperti perubahan paradigma belajar, disiplin positif, dan motivasi perilaku manusia. Memahami dan menerapkan konsep-konsep ini dapat membawa transformasi positif di kelas ataupun di rumah. Ada namanya perubahan paradigma belajar. Yang pertama, kita sudah tahu bahwa era zaman sekarang itu belajar itu harus berpusat pada siswa. Ada harus pembelajaran aktif dan pengalaman bermakna. Berpusat pada siswa yaitu pembelajaran fokus pada kebutuhan dan minat siswa, bukan hanya materi aja. Kalau pembelajaran aktif yaitu siswa harus terlibat dalam proses belajar, tidak hanya menerima informasi. Untuk pengalaman bermakna, siswa membangun pemahaman melalui pengalaman langsung, bukan hanya hafalan. Selanjutnya ada disiplin positif. Yang pertama itu membangun tanggung jawab, solusi kolaboratif, dan belajar dari kesalahan. Ya, pada umumnya untuk siswa atau kita mengatur siswa itu bukan hanya untuk mematuhi peraturan. Kalau sekarang itu bukan peraturan lagi, ya, mulai beranjak dari kesepakatan kelas, ya. Terus ada lagi kesepakatan sekolah, yang mungkin nanti akan bergeser ke sana. Untuk solusi kolaboratifnya, kita bekerja sama atau mencari solusi masalah yang muncul. Karena kan kemarin sudah dibahas soal Panggalan bahwa ada berapa tipe guru, ya. Pasti sudah tahu, dalam artikelnya sudah tahu bahwa tipe guru kita itu seperti apa. Apakah penghukum, apakah sebagai teman, atau sebagai manajer, kan kemarin sudah ya. Nah, itu. Terus yang terakhir, yang ketiga itu belajar dari kesalahan. Bagaimana caranya agar anak itu belajar dari kesalahan tanpa harus kita menyalahkan langsung. Ya, seringkali kita menyalahkan anak, masukkan bajunya, rambutnya dipotongkan gitu. Tapi untuk sekarang kita akan mencoba merubah atau bergeser, karena kan semua sudah mulai belajar tentang demokrat, jadi nanti juga pasti tahu. Ini pasti nanti Bapak Ibu juga akan membahas ke sini. Jadi kita akan coba-coba menggeser dengan tipe model guru. Yang selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Manusia itu sebetulnya ada kebutuhan dasar. Kalau kebutuhan dasar sudah terpenuhi, manusia itu bahagia. Cuma karena memang kebutuhan dasar ini sering tidak terpenuhi, maka muncullah hal-hal yang lain atau dorongan-dorongan yang lain. Kalau misalkan kebutuhannya semua bahagia, senang, guru juga senang. Kalau kebutuhannya ya mengajar, gaji besar, kan itu ya kebutuhan. Yang kedua ada motivasi intrinsik, yaitu motivasi terkuat berasal dari dalam diri. Kita harus memotivasi diri kita untuk belajar terus-menerus. Ya, kalau bahasa ininya, kalau misalkan kamu diam, kamu mati. Itu bahasa sekarang. Ya, artinya apa? Berarti kita itu harus belajar terus-menerus tanpa henti. Yang ketiga ada reinforcement positif, yaitu pujian, dukungan. Setiap kali kita atau anak melakukan kesalahan, kita itu harus memberi dukungan. Malah sekarang itu harus memberikan sertifikat. Ya, kenapa begitu? Kalau begitu kan anak semua nanti akan seperti apa? Nah, untuk sekarang itu paradigmanya begitu. Jadi harus kita merubah, menggeser sedikit tentang pemikiran tipe guru kita. Apakah kita itu mau seperti apa? Kita harus berusaha menjadi tipe guru seperti manajer. Yang terakhir konsep kontrol restitusi, di mana pemahaman ini yang pertama siswa memahami konsekuensi dari perilakunya. Yang kedua tanggung jawab, siswa menerima tanggung jawab untuk memperbaiki dampak negatif. Yang ketiga adalah resparasi, siswa melakukan tindakan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Artinya sebagai guru sebetulnya kita itu tidak harus langsung menyalahkan, artinya biarkan mereka sadar sendiri atau dengan tuntunan restitusi, sedikit restitusi. Ya, dituntun kita untuk anak itu mengakui bahwa itu adalah kesalahannya, bukan kita yang menyalahkan. Yang selanjutnya itu keyakinan kelas. Nah, tadi sudah dibahas bahwa ada kita itu nanti akan menggeser bukan lagi peraturan kelas, peraturan sekolah, tapi nanti akan ada itu adalah keyakinan kelas dan
keyakinan sekolah. Nah, ini segitiga institusinya, di mana ada pengakuan, ada perbaikan, ada rekonsiliasi. Artinya kita itu harus membimbing siswa bagaimana caranya dia agar dia itu mengakui kesalahannya tanpa kita harus mengganggu psikologisnya. Kadang-kadang kita kan langsung menyalahkan, anak itu kamu itu rambutnya merah, tolong dipotong. Sebetulnya saya ingin mencontohkan restitusi agar kita itu tidak langsung menyalahkan, tapi karena kemarin sudah dibahas sama Pak Geran, hanya penggalannya saja. Belajar dan bertumbuh, ya, di mana penerapannya ada di kelas. Bapak Ibu kalau mengajar di kelas atau Bapak Ibu luar kelas, kita coba di kelas itu ke siswa kita coba kalau anak melakukan kesalahan itu jangan langsung kita menghukum, karena kan kita sering menghukum anak itu tanpa mempertanyakan anak bahwa kamu itu kenapa terlambat, apa kamu punya masalah atau kamu kan tidak. Kita harus karena kamu terlambat gak usah masuk gitu ya. Kita tidak pernah melihat psikologi anak. Nah, untuk sekarang itu seperti paradigmanya harus berubah. Ya, mungkin kalau tidak dari kita, mungkin dari siapa lagi kan gitu ya. Kita coba dari kita, tapi kenapa nanti bagaimana Pak? Ya, kita kan berubah posisi sedikit-sedikit lah. Kalau misalkan kita langsung tidak bisa, karena memang paradigma untuk anak itu sulit untuk berubah. Ya, tetapi kita berubah dari kita dulu. Walaupun kita tawarkan di kelas, itu pasti tertawakan dulu di kelas. Ibu bapak cara menyelesaikan anak lama-lama kan begitu ya. Tapi kita coba dulu lah sedikit-sedikit, jangan mengganggu psikologisnya dulu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan ini sampai pada Ibu. Tapi ini bukan mengajari. Saya tahu bahwa kita semua sama-sama belajar. Yang pertama saya akan memaparkan tentang budaya positif ya. Yang pertama, modul budaya positif itu mengajarkan konsep-konsep kunci seperti perubahan paradigma belajar, disiplin positif, dan motivasi perilaku manusia. Memahami dan menerapkan konsep-konsep ini dapat membawa transformasi positif di kelas ataupun di rumah. Ada namanya perubahan paradigma belajar. Yang pertama, kita sudah tahu bahwa era zaman sekarang itu belajar itu harus berpusat pada siswa. Ada harus pembelajaran aktif dan pengalaman bermakna. Berpusat pada siswa yaitu pembelajaran fokus pada kebutuhan dan minat siswa, bukan hanya materi ajar. Kalau pembelajaran aktif yaitu siswa harus terlibat dalam proses belajar, tidak hanya menerima informasi. Untuk pengalaman bermakna, siswa membangun pemahaman melalui pengalaman langsung, bukan hanya hafalan. Selanjutnya ada disiplin positif. Yang pertama itu membangun tanggung jawab, solusi kolaboratif, dan belajar dari kesalahan. Ya, pada umumnya untuk siswa atau kita mengatur siswa itu bukan hanya untuk mematuhi peraturan. Kalau sekarang itu bukan peraturan lagi, ya, mulai beranjak dari kesepakatan kelas, ya. Terus ada lagi kesepakatan sekolah. Ya, mungkin nanti akan bergeser ke sana. Untuk solusi kolaboratifnya kita bekerja sama atau mencari solusi masalah yang muncul. Karena kan kemarin sudah dibahas sama Pak Galan bahwa ada berapa tipe guru, ya. Masing-masing sudah tahu, dalam artikelnya sudah tahu bahwa tipe guru kita itu seperti apa. Apakah penghukum, apakah sebagai teman, atau sebagai manajer, kan kemarin sudah ya. Nah itu. Terus yang terakhir, yang ketiga yaitu belajar dari kesalahan. Bagaimana caranya agar anak itu belajar dari kesalahan tanpa harus kita menyalahkan langsung. Ya, seringkali kita menyalahkan anak, masukkan bajunya, rambutnya dipotong kan gitu. Tapi untuk sekarang kita akan
mencoba merubah atau bergeser, karena kan semua sudah mulai belajar tentang guru penggerak, jadi nanti juga pasti tahu. Ini pasti nanti Bapak Ibu juga akan membahas ke sini. Jadi kita akan coba-coba menggeser dengan tipe model guru. Yang selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Manusia itu sebetulnya ada kebutuhan dasar. Kalau kebutuhan dasar sudah terpenuhi, manusia itu bahagia. Cuma karena memang kebutuhan dasar ini sering tidak terpenuhi, maka muncullah hal-hal yang lain atau dorongan-dorongan yang lain. Kalau misalkan kebutuhannya semua bahagia, senang, guru juga senang. Kalau kebutuhannya ya mengajar, gaji besar, kan itu yang kebutuhan. Yang kedua ada motivasi intrinsik, yaitu motivasi terkuat berasal dari dalam diri. Kita harus memotivasi diri kita untuk belajar terus menerus. Ya, kalau bahasa ininya, kalau misalkan kamu diam, kamu mati. Itu bahasa sekarang. Ya, artinya apa? Berarti kita itu harus belajar terus menerus tanpa henti. Yang ketiga ada reinforcement positif, yaitu pujian, dukungan. Setiap kali kita atau anak melakukan kesalahan, kita itu harus memberi dukungan. Malah sekarang itu harus memberikan sertifikat. Ya, kenapa begitu? Kalau begitu kan anak semua nanti akan seperti apa? Nah, untuk sekarang itu paradigmanya begitu. Jadi harus kita merubah lah, menggeser sedikit-sedikit tentang pemikiran tipe guru kita. Apakah kita itu mau seperti apa? Kita harus berusaha menjadi tipe guru seperti manajer. Yang terakhir konsep kontrol restitusi, di mana pemahaman ini yang pertama siswa memahami konsekuensi dari perilakunya. Yang kedua tanggung jawab, siswa menerima tanggung jawab untuk memperbaiki dampak negatif. Yang ketiga adalah resparasi, siswa melakukan tindakan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Artinya sebagai guru sebetulnya kita itu tidak harus langsung menyalahkan, artinya biarkan mereka sadar sendiri atau dengan tuntunan restitusi, segitiga restitusi. Ya, dituntun kita untuk anak itu mengakui bahwa itu adalah kesalahannya, bukan kita yang menyalahkan. Yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, tadi sudah dibahas bahwa kita itu nanti akan menggeser bukan lagi peraturan kelas, peraturan sekolah, tapi nanti akan ada itu adalah keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Nah, ini segitiga restitusinya, di mana ada pengakuan, ada perbaikan, ada rekonsiliasi. Artinya kita itu harus membimbing siswa bagaimana caranya dia agar dia itu mengakui kesalahannya tanpa kita harus mengganggu psikologisnya. Kadang-kadang kita kan langsung menyalahkan, anak itu kamu itu rambutnya merah, tolong dipotong. Sebetulnya saya ingin mencontohkan restitusi agar kita itu tidak langsung menyalahkan, tapi karena kemarin sudah dibahas sama Pak Galan, hanya penggalannya saja. Belajar dan bertumbuh, ya, dimana penerapannya ada di kelas. Bapak Ibu kalau mengajar di kelas atau Bapak Ibu wali kelas, kita coba di kelas itu ke siswa, kita coba kalau anak melakukan kesalahan itu jangan langsung kita menghukum, karena kan kita sering menghukum anak itu tanpa mempertanyakan anak bahwa kamu itu kenapa terlambat, apa kamu punya masalah atau kamu kan tidak. Kita harus karena kamu terlambat gak usah masuk, gitu ya. Kita tidak pernah melihat psikologi anak. Nah, untuk sekarang itu seperti itu, paradigmanya harus berubah. Ya, mungkin kalau tidak dari kita, mungkin dari siapa lagi kan gitu ya. Kita coba dari kita, tapi anaknya nanti bagaimana Pak? Ya, kita kan berubah posisi sedikit-sedikit lah. Kalau misalkan kita langsung tidak bisa, karena memang paradigma untuk anak itu sulit untuk merubah. Ya, tetapi kita merubah dari kita dulu. Walaupun ditertawakan di kelas, itu pasti ditertawakan di kelas. Itu Bapak cara menyadarkan anak kok lama amat kan begitu ya. Tapi kita coba dulu lah sedikit-sedikit, jangan mengganggu psikologisnya dulu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Ibu.